Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang keutamaan 4 Khulafaur Rasyidin sahabat Rasulullah. Keempat Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, empat Khulafaur Rasyidin ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Aku ada sebuah lagu untuk menghafalkannya. Lebih mudah bukan kalau menghafalkannya dengan sebuah lagu? Ikuti aku ya. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Bagaimana kalau kita mengulanginya lagi dengan menggunakan tepuk tangan? Ayo, bersama-sama denganku. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Lebih mudah kan? Dan tentunya menyenangkan. Oke, langsung saja kita akan ke keutamaan 4 Khulafaur Rasyidin sahabat Rasulullah. Oke teman-teman, jadi yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir di kota Makkah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam. Masya Allah, luar biasa bukan? Lalu Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut adalah beberapa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah bergelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya benar atau yang membenarkan. Nah, Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan satu malam Nabi dari Makkah ke Yerusalem, lalu naik ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika banyak orang yang mencemooh atau bilang bahwasanya itu adalah suatu kebohongan, tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mempercayai perkataan Nabi tanpa ragu sedikit pun. Nah, itu adalah keutamaan pertama dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu sahabat Rasulullah ketika berhijrah. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat beliau. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam gua Sur. Mereka bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Bahkan peristiwa ini diabadikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad,
Sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dalam firman Allah, itulah yang tinggi, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hal ini menunjukkan kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah pemimpin yang menjaga persatuan umat. Setelah wafatnya Nabi, banyak suku Arab yang murtad. Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka, hingga terjadilah perang Riddah atau perang kemurtadan. Jadi ketika itu banyak beberapa orang umat muslim itu menolak pembayaran zakat atau menolak adanya pembayaran zakat, seperti itu ya teman-teman. Juga ketika itu banyak atau muncul nabi-nabi palsu, seperti itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka untuk menjaga persatuan umat. Nah, keutamaannya terlihat dari keberanian beliau dan keteguhannya dalam mempertahankan ajaran Islam. Seperti itu. Itu adalah 3 keutamaan atau beberapa keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Oke teman-teman, jadi khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy Bani Adi. Beliau sebelum masuk Islam terkenal sebagai orang yang keras. Namun ketika beliau sudah masuk Islam, terkenal sebagai orang yang tegas dan juga adil. Umar bin Khattab juga merupakan mertua dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ayahanda dari istri Nabi Muhammad, yaitu Hafsah binti Umar. Umar bin Khattab juga merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beberapa keutamaannya adalah sebagai berikut. Keutamaan yang pertama adalah bergelar Al-Faruq atau pembeda antara benar dan salah. Umar bin Khattab terkenal sebagai ketegasannya dalam pembeda antara kebenaran dan juga kebatilan. Beliau selalu memihak kebenaran apapun keadaannya, walaupun itu sulit bagi beliau, tapi beliau selalu menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Keutamaan yang kedua yaitu pendapatnya sering dibenarkan wahyu. Jadi ketika Umar bin Khattab memberikan pendapat, seringkali setelah itu turun wahyu Allah yang memuatkan perkataan tersebut. Seperti contohnya ketika Umar menyarankan agar istri-istri Nabi memakai hijab atau tabir saat bertemu tamu untuk menjaga kesucian. Setelah itu turun wahyu Allah dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hal ini menunjukkan kedalaman iman
daripada Umar bin Khattab. Pemikirannya atau hasil pemikirannya selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pemimpin yang adil dan sederhana. Umar bin Khattab terkenal sebagai pemimpin yang sederhana. Walaupun pada masa itu wilayah Islam termasuk luas, tapi Umar bin Khattab hidup di dalam kesederhanaan. Beliau juga tidur di alaskan tikar dan juga batu. Bagi beliau, amanah sebagai pemimpin merupakan pelayan rakyat, seperti itu, bukan untuk memperkaya diri. Beliau juga sering berpatroli untuk melihat masyarakat, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Nah, kita sudah masuk ke khalifah yang ketiga ya teman-teman, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari keluarga yang kaya dari Bani Umayyah. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang lembut serta pemalu. Beberapa keutamaan beliau adalah sebagai berikut. Keutamaan yang pertama adalah Zu'an Nurain atau pemilik dua cahaya. Jadi, Utsman bin Affan merupakan menantu Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan menikahi putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini wafat ketika Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah. Lalu, Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum. Nah, hal ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Rasulullah SAW kepada keimanan Utsman bin Affan. Keutamaan yang kedua yaitu dermawan dan rela berkorban harta. Utsman banyak menginfakkan hartanya seperti membeli sumur rumah dan juga membiayai perang Tabuk. Nah, ketika umat Islam hijrah ke Madinah, mereka mengalami krisis air bersih. Nah, di sana ada sumur yang namanya sumur Raumah, merupakan satu-satunya sumur di sana yang layak. Tapi sumur itu milik orang Yahudi. Kemudian Utsman bin Affan membelinya seharga 20.000 dirham. Setelah itu beliau mewakafkannya untuk kepentingan seluruh masyarakat Madinah, dan sumur itu masih terjaga hingga saat ini, Masya Allah. Lalu perang Tabuk itu adalah perang yang dialami ketika masa kesukaran, atau namanya adalah usrah atau masa kesukaran. Ketika Nabi meminta Utsman bin Affan untuk membiayai perang, beliau atau Utsman bin Affan memberikan 950 unta dan juga 50 kuda serta 1000 dinar emas. Masya Allah, luar biasa ya. Sehingga Nabi memuji apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakannya atau dosanya telah diampuni. Keutamaannya terlihat dari sikap tidak cinta dunia dan mendahulukan kepentingan umat. Keutamaan yang ketiga yaitu menyatukan mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan berjasa sebagai penyatu lembaran-lembaran Al-Quran menjadi satu standar, yaitu mushaf Utsmani. Hal ini ditujukan supaya umat Islam tidak berselisih. Keutamaannya besar karena menjaga kemurnian Al-Quran hingga hari ini. Nah, itu beberapa tadi keutamaan daripada Utsman bin Affan. Kita lanjut ke khalifah yang keempat. Oke teman-teman, kita masuk ke khalifah keempat atau khalifah terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan juga menantu daripada Nabi Muhammad SAW. Ali menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Nah, Ali sudah masuk Islam sejak kecil. Beliau tumbuh di dalam asuhan Nabi dan juga Sayyidah Khadijah.
Ali menjadi khalifah keempat yang memimpin umat Islam setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. Keutamaan yang pertama adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada usia 7 sampai 10 tahun. Beliau tanpa ragu masuk Islam walaupun masih anak-anak. Itu menandakan kesucian dan juga kecerdasan beliau sejak masih dini. Keutamaan yang kedua yaitu keilmuan dan kebijaksanaan. Ali sangat dikenal sebagai orang yang berilmu, bahkan beliau dijuluki sebagai babul ilmu atau gerbangnya ilmu. Pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan juga hadis sangatlah mendalam, dan juga beliau juga menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan juga mengutamakan kepentingan rakyat. Keutamaan yang ketiga yaitu keberanian dan kesetiaan. Ali selalu membela Rasulullah SAW ketika di medan perang. Beliau bahkan dijuluki sebagai Asadullah atau singa Allah. Ali juga tidak ragu untuk mempertaruhkan nyawanya ketika rumah Nabi Muhammad SAW dikepung oleh kaum kafir. Beliau tidak ragu untuk menggantikan Nabi tidur di atas ranjang beliau. Keutamaan ini lahir karena cinta daripada Ali kepada Rasulullah yang sangat besar. Nah, itu tadi beberapa keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah 4 khulafaur rasyidin, yaitu pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sudah jelas bukan? Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.